Ramainya percakapan di internet seringkali disertai ketidakjujuran dalam berinteraksi. Begitu satu isu muncul ke permukaan, 1000 orang berlaku seperti si paling pakar yang mengetahui banyak hal. Sebaliknya, orang-orang yang benar-benar paham dan memiliki kepakaran dalam menanggapi seringkali berada di pinggir percakapan. Tentu kita perlu menarik mereka ke tengah, bukan sekedar untuk dijadikan wasit. Kehadirannya akan menjadi pemandu yang baik agar percakapan yang sedang mengemuka memiliki kesahihan dan terhindar dari segala kesesatan. Selamat datang di Good Guide, panggung para pemandu yang dapat menjernihkan cara kita menerima dan menanggapi suatu isu dan informasi. Halo, selamat siang Mas Sudar. Selamat siang. Apa kabar? Terima kasih banyak udah memenuhi undangan saya untuk hadir di Palmera. Gimana ini dari mana? Dari rumah? Dari rumah. Siang. Terima kasih banget Mas Sudar atas waktunya. Jadi sesuai dengan janjian kita sebelumnya, ini merupakan program Kompasiana untuk bincang terkait isu-isu yang sedang atau akan diperbincangkan di publik. Nah, gitu. Mas Sudar ini kan menjadi wartawan itu sudah 39 tahun. Dan cuma di Kompas saja. Cuma di Kompas. 39 tahun. Itu jarang sampai 39 tahun gitu ya. Sampai 39 tahun masih aktif. Diperpanjang 2 tahun. Diperpanjang. Masih dikaryakan. Harusnya udah pensiun gitu ya. Masih dikaryakan. Dan sebagian besar penugasannya itu ada di istana. Di istana. Mulai dari zaman Presiden Soeharto di pertengahan Soeharto tahun 80-an 87 lah ya, kurang lebih 87-an. tinggal 87-an sampai 2017 istana. Artinya itu udah melewati atau sudah ada beberapa presiden saat Mas Sudar itu bertugas. 5 presiden ya. Soeharto, Habibie, Gus Dur, Mega, SBY dan Jokowi. 6 presiden. Kayaknya nggak ada lagi tuh wartawan yang tugas sampai selama itu di istana. Nah, menarik nih, nanti saya ingin tanya-tanya seputar keseharian atau hari-hari pertama presiden setelah dilantik itu masuk istana. Kebiasaan itu seperti apa? Pasti kan Mas Sudar ini pengalaman sangat panjang dan pasti mengamati hal-hal yang kecil yang memang tidak diliput atau diungkap oleh media mainstream. Ada beberapa mungkin untold story gitu ya, kebiasaan dari mulai Pak Harto, Pak Habibie, kebiasaannya seperti apa hari-hari di istana, terutama di awal-awal masa pemerintahannya gitu ya, atau di masa-masa ketika 1 bulan pertama setelah dilantik itu seperti apa. Nah, ini menarik Mas Sudar, nanti mungkin kita bisa lanjut nih ngobrolnya di atas. Ini udah lumayan panas. Oh iya. Boleh ya, kita naik ke atas yang lebih adem. Nah, Mas Sudar, ini lebih adem nih di sini nih, lebih enak, kita bakal banyak ngobrol lagi. Melanjutkan obrolan tadi di bawah. Seputar hari-hari pertama presiden masuk istana setelah dilantik ya, presiden terpilih nanti pada tanggal 20 Oktober. Kan ada beberapa presiden, kebetulan Mas Sudar punya pengalaman 6 presiden saat bertugas meliput di istana dari tahun 80-an kurang lebih atau 87 gitu ya, sampai 2017. Artinya itu dari zaman Pak Harto, Pak Habibie, Gus Dur, Ibu Mega, SBY sampai ke Presiden Jokowi saat ini. Periode pertama 2017 berakhir waktu itu tugasnya Mas Sudar di sana. Menjelang berakhirnya tahun 80-an itu saya udah sering meliputi istana kan. Tapi terus kemudian dibenung di sana, ditempatkan di istana. Nah itu sampai saya pensiun sampai 2014-15 itu saya udah pensiun. Harusnya sudah pensiun. Diperpanjang sampai 2017. Seperti kalau zaman Pak Harto, beliau kan kebiasaan menepati waktu itu sangat
tepat sekali ya. Jam kerja dari jam 8, jam 1 sudah kelar. Pulang ke Cendana. Itu yang saya selalu perhatikan Pak Harto itu adalah tepat waktu. Itu disiplin ya? Disiplin waktu. Selama hampir lebih dari 30 tahun. 32 itu hampir acaranya itu udah beliau sangat taat pada peraturan protokol yang dibuat itu udah dia tepat sekali Pak Harto itu. Nah itu tapi waktu zaman Pak Harto itu wartawan istana bukan hanya di istana presiden. Ada itu kan merangkap bukan hanya presiden tapi wakil presiden kan. Ya. Ada wakil presiden waktu itu saya masuk itu masa wakilnya itu sudah Pak Darmono. Pak Darmono kemudian tahun 80-an itu berarti. Itu Pak Darmono. Nah, itu tapi yang selalu ingat itu strict waktu itu, ketepatan waktu Pak Harto dan dimanapun juga beliau tidak hampir yang saya kagumi beliau itu belum pernah mundur waktu. Kebiasaan lagi kalau perjalanan ke luar negeri Pak Harto selalu begitu masuk di pesawat, keliling pesawat, satu-satu rombongan disalamin. Itu selalu kebiasaannya seperti itu? Kebiasaan ya, disalamin baru berangkat. Nah itu Pak Harto itu juga yang saya selalu ingat kalau Pak Harto sering juga menerima tamu itu di tanah perkebunan atau tempat ternak. Beliau kan selalu karena beliau mengaku bahwa dia petani ya, petani maka dia sering ngajak kita tamu-tamunya ke mana yang di dekat puncak itu di Bogor yang di atas itu pun saya sudah lupa ini. Itu perkebunan teh ya? Perkebunan ada kandang sapi di sana. Peternakan juga. 3R dia, 3 star ya, 3 star itu di apa? Itu pokoknya di itu di kawasan Bogor yang mendekat puncak itu. Nah di situ ada perkebunan selalu tamu-tamu diajak lihat sapi, dilihat itu. Nah di situ kita juga sering makan, dikasih lemper. Konon bilang katanya lemper made in Butin sendiri. Lemper itu bukan lemper, arem-arem. Arem-arem namanya tadi tempat pertanian tapos. Oh, tapos. Tapos. Ya. Tiba-tiba ingat. Nah, tapos itu dulu kita selalu dikasih makanan itu lemper diselaputi oleh telur dadar. Oh, itu enak sekali. Arem-arem dalamnya ada kentang, ada ati itu. Itu katanya made in sendiri Butin katanya. Nah itu Pak Harto selalu sebelum dia bercerita atau belum berceramah atau apalah gitu, sebelum tanya jawab juga itu diajak berkeliling dulu di tapos itu, liatin sapi, liatin rumput-rumput gajah, tanaman rumput gajah, terus pembuatan pupuk segala itu dia bikin. Nah keajaiban alam itu setelah lebih lagi waktu masuklah dari Habibie yang mulai mereka-reka istana untuk terbuka, wartawan yang zaman Pak Harto hanya sekitar 42 orang, zaman Habibie udah mulai 70 orang wartawan masuk. Terus masih tapi tetap harus rapi. Zaman Gus Dur, waduh, mungkin ribuan wartawan yang masuk. Itu udah pakai jin sudah bisa, pakai apapun juga bisa. Mungkin yang enggak cuma mungkin pakai bikini yang enggak ya. Asal pakai sepatu, kemeja gitu ya, yang berkerah gitu. Itu ada. Nah, itu juga buku tamu istana itu. Saya masih ingat buku tamu istana pun ditaruh di press room. Jadi nggak usah tanya hari ini acara apa, langsung lihat buku tamu aja itu, siapa-siapa yang datang ke istana. Jadi langsung wartawan pada tahu ya, tahu. Siapa yang bakal. Memang Pak Harto dulu kan
pagi itu memang kita udah dulu masih Starco kan. Di Starco itu dikasih tahu pagi ini acaranya, tapi bukan sehari sebelumnya. Pagi-pagi itu baru petugas dari istana ngirim Informasiin agenda acara. hari itu gitu ya. Tapi kalau zaman Gus Dur, mungkin seminggu sebelumnya udah kita tahu apa siapa-siapa yang akan jadi tamu Gus Dur. Lebih Tapi terbuka ya. hanya yang tercatat ya. Di luar acara yang sudah ditentukan, yang masuk keluar ada yang tanpa Di luar agenda. diagendakan, ada banyak gitu. Dan perjalanan Gus Dur kan juga bukan hanya yang di agenda-agenda yang tertulis di protokol. Misalnya suatu hari kan Pak Harto itu biasanya cuma sampai jam 1 udah pulang kantor kan. Kantor, kecuali kalau ada Pak Habibie. Pak Habibie masih Menristek, itu biasanya Pak Harto di kantor di Binagraha itu sampai sore, tapi kita tinggal karena pasti tidak ada berita di situ, karena terlalu lama. Kita biasa jam 1 siang udah balik ke kantor, kecuali kalau ada acara istana malam terima tamu negara, nah itu baru jam 7 malam sampai jam 8 jam 10 itu. Nah tapi kalau zaman Gus Dur itu bukan nggak karuan, tapi ya bebas ya, bebas. Ini bebasnya bukan semau gue ya, itu bebas lah. Ya, fleksibel ya. Sangat fleksibel. Apalagi kalau kita lihat kiai-kiai datang itu kan, saya masih ingat tuh ada masuknya sarungan gitu ya. Sarungan, pakai sandal, pakai apa namanya, bajai, masuk dari depan itu. Itu yang masuk biasanya waktu zaman Pak Harto, Pak Habibie yang masuk dari depan Monas itu masuk itu biasanya menteri atau tamu negara. Ya. Sekarang tiba-tiba enggak tahu Pak Kiai pakai sarung masuk. Bahkan bukan hanya Pak Kiai, demonstran masuk di depan istana itu. Ya. Pemimpinnya diterima Gus Dur sampai di dalam Istana Merdeka. Bahkan ada demonstran yang bisa maki di dalam istana marah-marah pada Gus Dur. Saya nggak mau menyebutkan, tapi itu pokoknya maki-maki di dalam istana itu. Ada terjadi itu zaman Gus Dur. Gus Dur sendiri biasa aja? Gus Dur, namanya Gus Dur. Gitu aja kok repot. Mungkin jangan kan. Dia marah, nggak marah. Dia malah ketawa kali. Itu zaman Gus Dur. Apalagi Kak, Mas puasa. Kita kongko-kongko di istana itu. Apa kan? Makan kacang sambil menunggu sahur kan. Habis maghrib itu makan kacangnya dulu. Atau dimasukin di bawah itu. Kan mungkin lupa dikasih tempat sampah, ya, masukin di karpet itu. Saya hanya dengar katanya waktu Gus Dur meninggalkan istana itu karpetnya juga banyak kulit-kulit kacang di sana. Itu zaman Gus Dur. Itu juga saya masih ingat waktu Ketua MUI datang waktu itu Mbah Sahal Mahfud. Gus Dur masuk itu yang diterima pertama secara nggak tahu resmi, saya nggak bisa membedakan zaman Gus Dur ini tamu resmi dan tidak, saya nggak diterima. Itu baru berapa jam Gus Dur nggak langsung masuk istana. Beliau yang tinggal di istana kan presiden kan Bung Karno, dia tinggal di Istana Merdeka. Tinggal dan bekerja di kantor ya. Gus Dur presiden nggak tinggal di istana, tinggal di Cendana, bolak-balik. Nah Gus Dur tinggal di istana, tempat tinggal dinas. Pak SB juga, tapi ya karena sering pulang ke ke Cikeas. Tapi kalau Gus Dur memang tinggal di situ. Nah situ maka sering waktu puasa sering sahur bersama di situ, buat acara. buka bersama di situ. Dan Gus Dur waktu itu meriah karena tiap Jumatan di masjid kan, wah itu kan
dia juga pidatonya lama kan di situ di masjid. Khotbahnya lama. Wah iya, di situ tempat bukan hanya soal keagamaan, politik juga kan. Dan itu orang wartawan menunggu kan. Waktu pas Jumatan itu nunggu beliau ini khotbah kan. Nah, khotbah itu juga Bermuatan politik bermuatan juga. politik kan, dan kadang-kadang cukup menarik kan. Oke. Nah, itu zaman Gus Dur, Habibie ya so-so lah, agak kadang-kadang menahan diri. Nah kalau kesehariannya Mas Usdar, dari kalau Pak Harto kan Mas Usdar memang masuk di tengah-tengah pemerintahannya tahun 80-an gitu ya. Kebiasaannya karena di istana waktunya sangat singkat ya Pak Harto ya, sekitar dari jam 7 sampai tengah hari. Tengah hari Ya, kebiasaannya mungkin nggak terlalu banyak, mungkin banyak kebiasaan-kebiasaan yang jarang tersorot kamera atau apa namanya ditulis wartawan tuh mungkin banyak di Cendana kali ya, di rumah pribadinya. Nah kalau setelah itu zamannya Pak Habibie, selain kebiasaan dia suka nyanyi kalau ada tamu-tamu negara, nah itu kebiasaan apa lagi yang mungkin jadi ciri khas? Zaman Pak Habibie mulai juga kalau mengunjungin bukan hanya orang yang datang ke beliau, tapi mulai proaktif walaupun belum full ya. Pak Habibie bertemu sama beliau yang datang. Misalnya pertemuan dengan pimpinan DPR, bukan DPR yang datang ke itu, tapi kadang Pak Habibie sendiri acara konsultasi, Pak Habibie datang ke parlemen, ke DPR. Itu terjadi. Pak Harto kan enggak dulu. Biasanya anggota DPR yang datang, kecuali kalau 17 Agustus atau setahu saya 17 Agustus atau setelah perpindahan, maksudnya setelah pemilu itu mau dilantik lagi, beliau datang ke DPR. Tapi kalau Pak Habibie waktu itu kadang-kadang beliau sendiri ya, ketua DPR MPR Pak Harmoko kan, kadang-kadang rapat konsultasinya itu, pertemuan konsultasi itu Pak Habibie datang ke gedung DPR. Kadang-kadang itu saling. Dua ini. Tapi zaman Habibie mulai. Tapi kalau misalkan saat nggak ada atau tidak ada lagi agenda di istana tuh, kalau Pak Habibie sendiri merekam kegiatan-kegiatan yang itu Pak Habibie juga banyak menerima tamu di rumah. Di rumah. Tinggalnya di Kuningan, di Patra, Patra Kuningan itu beliau di situ. Nomornya saya udah lupa. Di situ juga beliau menerima kita ke sana juga. Waktunya tidak strict seperti Pak Harto jam kerja, jam 8 sampai jam 1. Itu. Tapi kalau Pak Habibie mulai juga di luar, karena itu masa reformasi kan. Era euforia reformasi, jadi beliau kerja keras. Nah, pertemuan dengan Pak Habibie juga mulai leluasa. Yang pertama, selain guru-guru waktu itu, pertemuan itu dengan para pemimpin redaksi. Nah, itu Pak Habibie bercerita panjang lebar waktu dia mau meninggalkan, mau masuk istana, pertemuan dengan Pak Harto, perpindahan kekuasaan itu. Tapi itu bisa dibaca di buku-bukunya kan. Tapi yang di sini juga ya, ini kebetulan bukunya ada ini buku karya Mas Usdar, catatan selama bertugas di istana. Ini untuk yang sisi lain istana ini ada 3 edisi ya, 3 seri. Ini sisi lain istana, edisi pertama, kedua, dan ini sisi lain istana yang ketiga, ini yang terakhir ya. Ini waktu zamannya Pak Jokowi. 2017 cerita terakhir ya. Kalau ini hampir dari zaman Pak Harto sampai SBY. Ini hampir kebanyakan itu banyak itu. Nah itu campuran apa? Semua presiden. Oke. Ini full zaman Pak SBY ya. Kalau ini yang terakhir hanya zaman Pak Jokowi saja. Lanjut, Mas Fajar. Nah kalau tadi Pak Habibie lanjut ke Gus Dur, kan agak-agak nyentrik nih, ini kan Presiden Gus Dur waktu itu ya. Dulu pernah menemui wartawan masih pakai celana pendek gitu ya. Nah biasanya itu kan karena dia dan keluarga tinggal di situ, itu kan pasti
kebiasaan atau kesehariannya aktivitas Gus Dur waktu itu kan mungkin dilihat direkam banyak wartawan gitu ya. Apa yang paling menonjol atau yang paling unik kebiasaan Gus Dur Wah, di itu istana? yang paling unik. Terutama di awal-awal masuk istana itu. Zaman Pak Harto ada suatu hampir nggak mungkin doorstop. Doorstop. Itu baru bisa dilakukan di zamannya? Itu Habibie mulai sekali-sekali, tapi nggak. Kalau zaman Gus Dur, wah itu doorstop udah seperti hujan keras aja kan. Setiap orang datang, apalagi kepala protokolnya waktu itu Wahyu Muriadi, wartawan Tempo kan. Wah kita ya istilahnya gini, yuk saya mau mau wawancara, oke, yuk gitu kan, masuk. Itu kan kepala protokolnya Wahyu Muriadi dari Tempo, kemudian sekretaris presidennya, sekprinya sekretaris presiden, yang dilantik setaruh dengan menteri, juga wartawan, namanya Rati Harjono. Dulu wartawan di Kompas kan. Nah itu dua wartawan, jadi Dia paham betul. Paham sekali kebutuhan wartawan itu betul-betul terpenuhi, bukan hanya terpenuhi, kalau itu sudah mulai dikasih privilege gitu ya. Gus Dur jadi presiden berapa hari ya, seminggu 2 minggu, seminggu mungkin kita perjalanan langsung keliling istana sekitar 6 negara ASEAN, Asia Tenggara itu, datangi 6 negara cuma 2 hari. 2 hari, saya hitung jumpa persnya 36 kali. Di luar doorstop. Jadi kalau ada doorstop, di pesawat kan juga, kita berangkatnya bukan pakai pesawat kepresidenan, pakai komersial. Jadi bukan dari Halim, tapi dari Soekarno-Hatta. Itu Gus Dur. Baru berapa hari pulang dari perjalanan keliling ASEAN, 1 hari istirahat di Jakarta, ada pengumuman besok ke Amerika. Makanya Gus Dur itu kan banyak kunjungan-kunjungan kenegaraan selama masa pemerintahannya. Makanya ada yang bilang ya Gus Dur jadi presiden cuma jalan-jalan, itu kan wartawan juga memang itu jalan-jalan. Dia punya agenda ya. Tapi iya itu dia memang mempiarkan Indonesia. Indonesia kan waktu itu krisis, perlu bantuan. Makanya hari-hari dia di istana tidak terlalu panjang ya, karena sering berada di luar negeri. Nah, waktu Gus Dur itu kenapa Gus Dur terlambat diterima Clinton? Dia menerima pemuda-pemuda Aceh dulu di hotel. Demi Aceh untuk Aceh itu dia sampai Clinton suruh nunggu dia datang. Itu mungkin presiden lain udah diusir tuh kalau sama Clinton kan. Pasti nggak ditemuin. Sama protokol Amerika. Tapi Gus Dur bisa datang, itu protes wartawan asing itu. Nah, itu juga itu. Nah, meloncat kembali ke zaman Pak Harto, kita kan pakai berpakaian rapi segala itu kan. Waktu di Kairo itu, waktu kita datang dalam Indonesia dalam keadaan krisis, kita kan diledek sama wartawan Jepang. Gila lu, wartawan Indonesia datang pakai dasi, pakai ini, padahal negaranya baru krisis ekonomi. Itu. Nah, zaman Gus Dur enggak. Kita datang sama dengan wartawan-wartawan istana di Amerika, pakai jeans. Saya juga pakai. Ya, casual ya. Casual itu wartawan itu kan wartawan besar-besar itu kan. Reuters, AFP, IP itu cuma pakai itu. Nah, itu kita waktu saya datang zamannya Pak Gus Dur bisa menikmati jin masuk istana kan. Sebelumnya nggak bisa ya? Belum nggak bisa. Zaman Soekarno pun juga begitu dulu ya? Soekarno nggak bisa. Hanya yang saya banyak kesan memang Gus Dur. Zaman Mega lain. Ya ini perempuan senang dengan keindahan. Nah, waktu masuk istana itu masuk istananya
Bu Mega itu Juli. Istana Kepresidenan ya. Sebelumnya kan beliau jadi wapresnya Iya. Gus Dur di Istana Merdeka Selatan. Yang ditinjau keindahan dulu kan, kebun, terus burung-burung yang Keliling itu. Awal-awal keliling, masuk istana. masuk, bilang datang. Ini burung apa, burung ini, lukisan, oh ini lukisannya, terus lukisan-lukisan zaman Bung Karno itu dia pasang kembali. Pasang lagi, terus ukir-ukiran yang menempel di dinding zaman Pak Harto, ditarik, dikeletek lagi, dibikin semula zaman Pak Bung Karno. Dicat ulang. Nah, itu lukisan-lukisan yang dikoleksi Bung Karno waktu itu, menurut orang istana, ini Mas Osdar, kalau ini dijual, lukisan-lukisan itu sama dengan APBN kita. Mungkin lebih, kata. Tahunya dari mana? Ada seorang ahli lukisan, pengamat lukisan dari Jerman, mengatakan itu harga-harga itu. Itu lukisan-lukisan juga Lemeyer segala itu ada lukisan-lukisan zaman itu. Itu punyanya Bung Karno. Ada lagi yang menarik zaman Gus Dur nih. Sorry ini terlalu banyak Gus Dur ya. Itu populasi kijang, kijang totol-totol di Istana Bogor itu pernah dibikin sate. Dibikin sate? Iya, waktu kita acara di Istana Cipanas, kita dikasih hidangan sate. Sate rusa. Ini satenya sate kijang yang itu diprotes. Masa itu piaraan di sana? Itu karena populasinya semakin banyak atau? Nah, menurut Gus Dur ini karena populasinya semakin banyak. Ya udah suruh buat makan sate. Bumbunya sate Madura. Bumbu kacang gitu ya. Gus Dur banyak cerita, walaupun 3 presiden ini walaupun sebentar-sebentar ya, sekitar paling lama 2 tahun kan itu, 1 tahun 9 bulan. Tapi banyak hal menarik karena transisi kan, itu ada dipotong, terus Habibie menyanyi, terus ya, Gus Dur lebih banyak lagi. Dulu pas Pampres kan kita duduk di tangga istana, dilarang perjalanan kita duduk. Waktu zaman Gus Dur pas Pampres juga ikut duduk di bawah, itu zaman Gus Dur. Bebasin ya. Iya. Tapi hanya Gus Dur setelah itu setelah atau sebelumnya itu menerima lawan politiknya Mohtar Lubis. Pramudia Anantatur juga dia terima Gus Dur. Saya tanya pada si Pramudia waktu diterima di istana, Pak Pram, yang dibicarakan dengan Gus Dur apa? Soal laut. Hah? Soal laut. Jadi Gus Dur itu membuka kementerian itu yang memperhatikan laut, ikan itu, konsultasinya antara lain dengan Pramudia Anantatur. Pramudia Anantatur di dalam novelnya ternyata juga bercerita tentang laut di Jepara sana, tentang Kartini, R.A. Kartini melihat laut, terus tentang siapa Panglima Aceh itu, Malhayati, perempuan yang pernah menjadi panglima, itu kan laut, menghadapi jenderal Belanda itu. Nah itu yang membuka pertama kementerian yang memperhatikan laut itu sebenarnya Gus Dur. Tapi yang menarik bahwa yang di konsultan pertamanya ada Pramudia Anantatur. Orang-orang yang pernah dilarang untuk bersuara. Itu Gus Dur. Dirangkul sama dia ya. Zaman Mega mulai ada slow lah. Kalau Bu Mega di istana itu selain dia suka hal-hal yang sifatnya estetik gitu ya, pemandangan, tanaman-tanaman kan, tapi Gus Dur kan, Mega juga menarik karena memberi keleluasan pada menteri-menterinya zaman Mega itu banyak memuji Mega kan, banyak yang memuji Mega karena seperti
Coba itu baca tentang si Kuncoro Yakti Dorojatun itu kan dia sangat dipercaya untuk memberi masukan seadanya gitu dan Mega sangat percaya pada menteri-menterinya apa yang kan. Nah kembali yang tadi nyanyi bukan hanya si Habibie, Gus Dur pun juga, tapi Gus Dur lebih nyanyinya bukan lagu-lagu Indonesia, dia musiknya Beethoven, dia hafal. Oh gitu. Sukanya Ya pernah diwawancara dia melantunkan musiknya Beethoven itu di acara wawancara. Oh. Dulu ada TVRI itu pernah wawancara Kamisan kalau nggak salah, tiap seminggu sekali dengan Gus Dur di bukan di dalam istana tapi di lapangan itu. Nah itu Gus Dur itu menyanyikan melantun, saya agak itu lantunan Beethoven dia hafal sekali. Jadi lagunya tingkatnya lebih tingkat internasional. Lagu-lagu barat gitu ya. Kan studinya dari kecil sampai menjelang dewasa di pesantren, tapi baca macam-macam yang dia itu kan. Nah kalau zaman SBY, ya tadi kan Gus Dur, Megawati itu kan dibagi dua ya masa jabatannya, setengah-setengah ibaratnya. Nah sekarang kalau misalkan masuk ke Pak SBY ini mulai yang periode jabatan itu sampai 2 periode sama seperti Pak Jokowi, 2 periode. Nah pasti banyak cerita tuh selain kesehariannya di istana pada saat selama pemerintahan, pasti ketika awal-awal dia menjabat memerintah itu gimana keseharian Pak SBY di istana? SBY adalah seorang jenderal tapi juga dia seorang akademisi ya. Pernah belajar di Amerika dan pernah dia sebelum jadi masuk Taruna Akabri kan juga kuliah kedokteran. Dokteran dia semuanya serba terukur, dia sudah terukur. Dan dia dengan wartawan juga tidak jauh tapi juga tidak terlalu dekat. Hanya bagi saya lebih banyak mungkin ya bertemu dengan beliau secara pribadi lebih banyak mungkin ya. Nah, zaman Pak SBY itu mulai membentuk yang namanya staf khusus. Staf khusus itu mulai zaman Pak SBY. Itu staf khusus kepresidenan. Staf khusus presidenan itu yang sekarang diadop sama saat ini itu zaman Pak SBY. Nah, Pak SBY itu ada staf khusus bidang-bidang tersendiri kan. Kebiasaan Pak SBY kalau perjalanan dia main gitar, nyanyi, lagunya karangannya sendiri kan kalau itu kan itu. Dan lagu yang kalau nggak salah itu yang beliau bukan karangannya, beliau bukan hanya lagu, banyak lagu yang beliau ciptakan, tapi saya udah lupa. Yang saya ingat dia selalu yang saya dengar beliau nyanyi itu yang jangan ada dusta di antara kita. Nah, kebebasan berpendapat, berdemonstrasi juga perlu dicatat nih Pak SBY. Masih ingat ada orang bawa kerbau di Bundaran HI itu. Shibuya, singkatannya SBY kan? SBY itu Pak Harto Pak SBY tenang loh itu, enggak marah, enggak jengkel, enggak emosi itu. Ya, beliau bisa menahan itu. Zaman mulai masuk ke setelah Pak Jokowi, beliau kan terkenal belusukan, tapi waktu jadi presiden, kata belusukan sudah mulai redup kan. Yang saya masih ingat setelah beliau menang, adalah saya datang termasuk yang diundang ke rumah beliau yang di mana? Di Solo. Ini kan kalau Pak Jokowi kan lumayan lama ya, 10 tahun lah ya. Itu ada kesamaan tradisi sebelumnya nggak dengan yang nanti antara transisi dari
Pak Jokowi ke Pak Prabowo yang dilakukan, pernah terjadi juga dilakukan Pak SBY ketika transisi Iya, ke iya. Pak Jokowi. Itu ada ada prosesi pisah sambut gitu ya Ya, di sana. Nah, katanya kan nggak Habibie Gus Dur, Habib Gus Dur di Gus Dur yang datang ke pisah sambutnya itu Gus Dur datang ke rumahnya Pak Habibie di Patra. bukan di istana berarti ya. Itu antara serah terimanya itu mobil mobil anti peluru itu. Itu udah di depan rumahnya eh, Pak Habibie. Habibie. Gus Dur datang ngobrol-ngobrol keluar. Gus ini sekarang nanti dipakai Gus Oh. Dur. Gus ini anti peluru loh gitu. Hmm. Itu masih saya ingat. Itu Gus Dur diantar oleh Yeni sama Ratih. Berarti di setiap transisi presiden ada prosesi itu ya, bisa sambut dari Tapi zaman zaman Soeharto. waktu Mega kan enggak. Iya. Mega, Soeharto dengan Pak Harto Pak dengan Habibie. Pak Habibie itu di Istana Merdeka. Ya. Setelah pidato-pidato, setelah serah terima, Pak Harto meninggalkan. Ada pidato dari Pak Wiranto akan melindungi keluarga-keluarga presiden, bubar, sudah selesai. Kalau zaman Gus Dur ke Mega, enggak kan, Bu Mega? Ya karena kan itu bukan transisi, lebih ke Dari MPR, tapi Pak Taufik Kemas sempat datang ke Gus Gus Dur. Dur. Terus Pak Has yang menjadi wakil presidennya Mega Bu juga Mega. datang. Nah, sebelum setelah itu, Gus Dur kan langsung ke Amerika. Ke Amerika itu bulan Juli kan. Bulan Juli tanggal 21 Juli kan, kalau salah itu beliau ke Amerika, begitu keluar langsung ke Amerika. Jadi nggak ada pisah sambut kan. Tapi Pak Taufik Kemas pernah mendatangi malamnya ke Amerika, baru seminggu kemudian baru balik ke Indonesia. Di Ciganjur sana itu sudah ada spanduk besar. Selamat kembali ke Istana Rakyat. Itu masih ingat di Ciganjur itu. Itu zaman peralihan antara dari Gus Dur ke Mega. Terus dari Mega ke Mega ke SBY tidak ada. Pertama kali masuk waktu itu kan pagi tanggal 20 itu Bu Mega sempat datang ke istana, pamit-pamit perpisahan, sorenya Pak SBY datang ke istana. Cuma itu. Tidak ada itu. Tapi waktu dari SBY ke Jokowi ada upacara kecil lah. Pisah sambut ada. Itu cuma itu, yang itu. Itu SBY. Dari sekian banyak presiden dari zaman Soeharto, Habibie, Gus Dur, Megawati, SBY sampai ke Jokowi, emang sebagian besar aktivitasnya itu dilakukan di luar istana negara. Ya. Makanya cerita-cerita yang kebiasaan-kebiasaan itu bahkan terakama di luar istana gitu ya. Iya. Saat awal-awal mereka itu dilantik masuk ke istana, lebih kepada mereka membuat sesuatu rancangan kerja atau rencana kerja sebatas dia, kecuali mungkin zaman Bu Mega jadi presiden, perjalanan ke luar negeri itu bisa dihitung kalau saya ikut berapa kali ya, waktu ke Singapura, ke Rusia, ke daerah Timur Tengah, terus ke Eropa Timur. Kontras dengan zaman Gus Dur yang ini mulai resmi, jumpa kunjungan. pers agak dikurangin. Karena waktu itu wartawan enak ya, jalan-jalan terus ya. Jalan-jalan. Keluar negeri itu. Oh itu ya. Kira-kira maksudnya ada bayangnya, kira-kira nanti Pak Prabowo nih, kalau ketika masuk istana nih, apa yang ini dilakukan? Itu bayangan saya mungkin nggak jauh dengan Pak Prabowo, mungkin tidak jauh dengan masanya dengan Pak SBY. Karena punya latar belakang sama militer. Latar belakang militer, disiplin waktu itu kelihatan. Oh, Pak SBY juga disiplin waktunya tinggi.
Kalau Pak Habibie waktu itu nggak pernah. Pak Yaakob almarhum pernah datang ke acara Pak Habibie, molor, Pak Yaakob bilang, wah ini kalau orang sipil biasa begini, gitu. Itu masih ingat. Nah kalau zaman Pak Prabowo kemungkinan akan strict terhadap waktu dan kejelasan acara itu mungkin akan protokol akan ditaati. Tapi kalau protokol zaman Pak yang presiden sipil kan banyak yang seperti di Papua itu saya lihat waktu ikut Pak Jokowi walaupun sudah diantar ke tempat pertemuan, beliau ke tempat itu yang rakyat untuk itu. Nah, itu kelihatannya dia menerjang protokol itu. Kalau zaman tapi itu juga terjadi pada zaman Bu Mega. Bu Mega itu juga sama, itu juga kelihatannya juga mendatangi seperti waktu yang di korban-korban pertikaian itu kan beliau juga di luar protokol. SBY kembali ke protokol itu lebih pada memperhatikan protokol keamanan itu perhatian. Kemungkinan besar akan mirip-mirip ya, yang dari latar belakang militer seperti ini, itu ini. Pak Prabowo mungkin akan tidak jauh. Bagi saya ini ramalan. Yang nggak ditebak cuma Gus Dur, zaman Gus Dur. Oh, Gus Dur itu memang tidak bisa ditebak. Itu bagi saya mungkin hanya catatan Presiden Indonesia, tapi untuk di dunia mungkin baru kali itu. Dan banyak yang spontan gitu ya? Spontan, banyak spontan. Itu Gus Dur itu memang di luar. Itulah ya. Nanti tanggal 20 kita punya presiden baru. Mudah-mudahan semuanya dilancarkan, negara aman, ekonomi membaik. Gitu. Jadi biar masyarakat kita juga mendapati manfaat dari hasil pemilihan presiden sebelumnya. Terima kasih Mas Osdar waktunya.